Patralaya Dwara Samskrite Swagatam. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh Sanskerta tingkat Prawesha. Vyakaranam Nawamaha Bhagaha. Tata Bahasa Sanskerta bagian ke-9. Kita berjumpa lagi di pembelajaran ini teman-teman. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang akhiran ketua dan liap, yakni yang artinya adalah setelah, untuk menyambung dua kalimat yang dilakukan oleh suatu pelaku. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita. Seperti biasa kita persiapkan dulu buku panduan Prawesha kita. Dan kita mulai pelajaran ini dengan kalimat bijak Sanskerta. Vikara hetau sati vikriyante yeshana cetam sita eva dhiraha. Artinya, mereka yang pikirannya tidak tergoda, walaupun ada alasan untuk tergoda, sesungguhnya adalah pemberani. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Tumun atau akhiran tumun. Gunanya apa sih? Mari kita langsung lihat ke contohnya. Bila kita mengajukan pertanyaan untuk mengetahui tujuan dari sebuah tindakan, misalnya mengapa, untuk apa, maka jawaban yang kita dapatkan adalah sebuah kata kerja, maksudnya yang berakhiran tumun. Kita lihat contohnya. Aham padhitum gacchami. Saya pergi untuk belajar. Di sini kata padhami menjadi padhitum, seperti itu. Aham padhami gacchami. Saya pergi untuk belajar, jadinya aham padhitum gacchami. Padhami menjadi padhitum. Saha drashtum agachat. Ia telah pergi untuk melihat. Di sini kata pasyati menjadi drashtum. Pasyati menjadi drashtum. Ya, perubahannya tidak seperti yang kita lihat langsung padhati menjadi padhitum, pasyati menjadi pasyitum, tapi menjadi drashtum. Ini dipengaruhi oleh akar kata kerjanya. Jadi kalau pasyati menjadi drashtum. Beberapa kata kerja akan seperti padhati. Padhati menjadi padhitum, kridati menjadi kriditum, dan lain sebagainya. Mari kita lihat penjelasannya. Dalam bahasa Indonesia, kita sering menggunakan tambahan pada awal kata kerja seperti mau atau ingin dan bisa atau dapat. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja yang ditambahkan kata-kata tersebut tidak berubah bentuknya. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata kerja yang digunakan berubah menjadi bentuk tumun. Mari kita lihat contohnya. Saha vidyalayam gacchati ichchati. Ia ingin pergi ke sekolah. Jadi kalau disempurnakan kalimatnya menjadi tumun, saha vidyalayam gantum ichchati. Saha vidyalayam gantum ichchati. Di sini gacchati menjadi gantum. Jadi dia ingin untuk pergi ke sekolah. Gacchati pergi, gantum untuk pergi. Jadi jelas terlihat dia ingin untuk melakukan apa? Ingin untuk pergi kemana? Kita bisa lihat jelas ingin untuk pergi. Gacchati menjadi gantum. Chatraha yogasanam karoti shaknoti. Murid bisa melakukan yogasanam. Bisa untuk melakukan apa? Kalau kita tanya, maka jawabannya chatraha yogasanam kartum ichchati. Karoti di sini menjadi kartum. Karoti melakukan, kartum untuk melakukan. Jadi kalau dalam bahasa Sanskerta kita biasanya gunakan bisa untuk melakukan, bisa untuk pergi, bisa untuk belajar, seperti itu. Jadinya kita pakai tumun antam atau akhiran tumun. Karoti menjadi kartum. Kartum shaknoti. Kim kartum shaknoti? Chatraha kim kartum shaknoti? Chatraha yogasanam kartum shaknoti. Bisa untuk melakukan yogasanam. Baik, kita sekarang lihat ke bahasa bhyasaha. Saha videsham gantum ichchati.
Dia ingin pergi ke luar negeri. Eshaha pathitum vidyalayam gacchati. Orang ini pergi ke sekolah untuk belajar. Iyam gitam gatum uttisthati. Orang ini berdiri untuk menyanyikan sebuah lagu. Bhaktaha devam wanditum devalayam gacchati. Seorang pemuja pergi ke pura untuk bersembahyang. Aham kriditum kridangganam gacchami. Saya pergi ke lapangan untuk bermain. Amba paktum mahanasam pravishati. Ibu masuk ke dapur untuk memasak. Saha khaditum upahara mandiram gacchati. Ia pergi ke kedai untuk makan. Sa jayam praptum wegena dhawati. Dia berlari cepat agar menang. Sarve citram drashtum icchanti. Semua ingin melihat gambar. Wayam aranyam drashtum gaccamaha. Kami pergi untuk melihat hutan. Snanam kartum jalameva nasti. Untuk mandi saja tidak ada air. Simhaha jalam patum nadim gacchati. Seekor singa pergi ke sungai untuk minum air. Saha snatum nadim gatawan. Ia telah pergi ke sungai untuk mandi. Aham sanggitam shrotum iccami. Saya ingin mendengarkan musik. Sa katham lekhitum iccati. Ia ingin menulis sebuah cerita. Chatraha prashnam prashtum udyuktaha. Seorang siswa sedang bersiap untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Kaha dirgha kalam jivitum na iccati. Siapa yang tidak ingin berumur panjang? Pita katham waktum iccati. Ayah ingin menyampaikan sebuah cerita. Shigram utthatum prayatnam kuru. Cobalah untuk bangun lebih awal. Sa nutanam wastram dhartum iccati. Dia ingin mengenakan pakaian baru. Baik, ini semua adalah contoh penggunaan akhiran tumun pada kalimat. Jadi untuk bentuk-bentuk yang berbeda sedikit, teman-teman bisa berlatih dari contoh kalimat ini semua. Baik, sekarang mari kita lanjutkan dengan karoti. Penggunaan kata kerja karoti dalam kalimat. Kita sudah sering mendengar ya kata kerja karoti, yakni artinya melakukan. Untuk kata kerja karoti, penggunaannya ada yang khusus. Jadi untuk mempermudah kita mengatakan suatu kata kerja yang misalnya tidak kita ketahui perubahan lengkapnya. Mari kita lihat contohnya. Ada padhati, khadati, likhati, dan gacchati. Sebenarnya untuk semua kata kerja bisa dijadikan kata benda dan juga ditambahkan kata karoti. Kita lihat misalnya, padhati menjadi padhanam karoti. Melakukan pelajaran gitu ya kalau Indonesianya. Khadati menjadi khadanam karoti. Likhati menjadi lekhanam karoti. Kemudian gacchati menjadi gamanam karoti. Padhati padhanam karoti. Khadati khadanam karoti. Likhati lekhanam karoti. Dan gacchati gamanam karoti. Artinya sama, hanya saja ini berbentuk kata benda ditambah dengan kata kerja karoti. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Apakah sama seperti padhati menjadi padhanam karoti atau bagaimana? Mari kita lihat. Contohnya balakaha pustakam adhite. Nah, ini kalau ditambahkan objek, maka ada sedikit perubahan. Balakaha pustakam adhite. Ini pustakam dalam bentuk wibhakti kedua. Kemudian kalau kita sederhanakan kalimatnya menjadi balakaha pustakasya adhyayanam karoti. Pustakasya adhyayanam karoti. Maka di sini kata pustakam menjadi pustakasya. Khusus untuk objeknya, dia menjadi wibhakti ke-6 kalau kita menggunakan kata kerja yang dalam bentuk kata benda ditambahkan dengan karoti.
Kalau misalnya tidak ada objeknya, tidak apa-apa. Kemudian kedua, munihi satyam upadishati. Ini upadishati beda bentuk lagi dengan tadi adhite. Perubahannya pun berbeda juga. Jadi kalau kita mau menyederhanakan kalimatnya, maka menjadi munihi satyasya upadesham karoti. Cukup ditambahkan karoti. Satyam menjadi satyasya. Kemudian vikrayikaha phalam vikrinite. Kemudian vikrayikaha phalam vikrinite. Di sini phalam dalam bentuk vibhakti kedua. Kemudian kalau kita gunakan kata kerja yang bentuknya kata benda tambah karoti, maka menjadi vikrayikaha phalasya vikrayanam karoti. Phalasya vikrayanam karoti. Phalam vikrinite menjadi phalasya vikrayanam karoti. Nah, jadi manfaatnya untuk kita menggunakan kata karoti ini sebenarnya adalah untuk menyederhanakan kata kerja yang kita tidak tahu perubahannya, yang mungkin agak menjelimet ya kita bilangnya, mungkin agak sulit. Jadi kita bisa gunakan kata bendanya ditambahkan dengan karoti. Hanya saja kalau ada objek, maka objeknya menjadi dalam vibhakti ke-6. Baik, sekarang mari kita lihat contoh penggunaannya dalam kalimat. Balakaha adhyayanam karoti. Seorang anak laki belajar. Munihi upadesham karoti. Seorang suci memberi nasihat. Vikrayikaha vikrayanam karoti. Seorang pedagang berjualan. Pacakaha pakam karoti. Seorang juru masak memasak. Coraha palayanam kritavantaha. Para pencuri telah lari. Saha shayanam kritavan. Ia telah tidur. Janaha sammananam kritavantaha. Orang-orang telah melakukan penghormatan. Selanjutnya, sewika sammarjanam karoti. Seorang pelayan menyapu. Dharmikaha sevam karoti. Seorang dharmika melayani. Dharmika ini artinya orang yang melaksanakan dharma, namanya dharmika. Saha utpreksham karoti. Ia melebih-lebihkan. Sa upayogam karoti. Ia menggunakan. Graminaha sancayam karoti. Seorang penduduk desa menyelamatkan. Eshaha bhojanam karoti. Orang ini memakan makanan. Krishikaha sanggraham karoti. Seorang petani mengumpulkan. Adhyapakaha bhartsanam karoti. Guru memarahi. Jadi kalau kita mau menyederhanakan bentuk kata kerjanya, kita tinggal menghafalkan kata benda dari kata kerja yang mau kita gunakan ditambahkan dengan karoti saja. Misalnya tadi sanggraham karoti, bhartsanam karoti, bhojanam karoti. Ini satu kata kerja. Dia tidak terpisah ya. Baik, demikian pelajaran kita pada kesempatan ini. Teman-teman bisa berlatih lagi secara mandiri. Lebih asiknya bisa berlatih dengan rekan sekelas Praweshaha. Kita berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Dhanyawadaha. Punarmilamaha.